Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua kena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kemerdekaan, kita akan memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
sepanjang minggu Tuhan kami boleh lalui semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu memberikan waktu kami yang terbaik untuk kami boleh menikmati hadirat. Kami rindu ingin bernyanyi bersorak buat Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah kiranya merupakan teladan mereka Tuhan, begitu juga yang menaiki kendaraan Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Tuhan berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita akan bersorak, kita akan menari buat Tuhan, menyenangkan dari Tuhan. Haleluya. Karena kita percaya bahwa Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan, Dialah segalanya.
berkata, bangkit, satukan nama Yesus. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu. kabar semuanya? Kedengeran juga ya, biar pakai masker ditutup juga tetap aja kedengeran. Namanya dari sana, dari orang Medan sama orang Manado ini paling suaranya paling gede, biar ditutup mulutnya tetap terbuka. Kedengaran suaranya. Puji Tuhan. Udah lama banget kita di rumah. Ya, tapi bukan berarti waktu kita di rumah itu kita nggak ngapa-ngapain. Buktinya kelihatan.
biar di rumah tapi tetap aja mekar. Padahal di rumah ya, nggak tahu tuh makan apa, ya. Padahal setiap saat juga kita kan di rumah, ya. Ada yang keluar rumah kerja apa ya, tapi ini justru di rumah tapi tambah besar. Itu berarti Tuhan menjaga kita. Yesus hidup. Puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini, udah mau siang ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1. Ayat hafalan ini. Yohanes 15 ayat 1 kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Yang nggak ada boleh dibaca. Usahanya. Padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkanlah orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan kamu akan menerimanya. Satu lagi. Aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Sepertinya kita udah banyak banget baca ayat ini. Apalagi kalau waktu Natal atau Paskah biasanya ada ayat-ayat ini ya. Tapi bukan berarti kita udah sering baca. Masalahnya kita lakukan apa tidak firman Tuhan, ya. Waktu saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, maka saya dan saudara akan memperoleh segala janjinya Tuhan. Itu waktu kita di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti janjinya itu ada. Ya. Sekarang kehidupan kita ada tidak di dalam Tuhan? Ada nggak selalu dalam Tuhan? Ya, apalagi saat-saat waktu dibilang tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana waktu bulan Maret itu. Kita bilang ngapain kita di rumah nih? Ya, waktu pertama-tama memang kayaknya jenuh banget kita. Ya, udah kesini-sininya ya sudah mesti dibiasakan juga. Ya, nggak boleh. Saking dibiasakan, akhirnya jadi udah kebiasaan keluar rumah nggak mau. Jadi nggak mau. Aneh juga ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah jemaat mau datang ibadah, kan bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu Gembala. Ya, kehidupan Yesus dapat saya dan saudara nih. Kehidupan Yesus, saudara saya bisa kita di-download, kita download aja. Nah, kita download secara gratis, yaitu lewat firman Tuhan. Ya, bukan di HP, di firman Tuhan. Ya, dan secara otomatis, gratis, bebas, bahkan hebatnya ada jawaban Tuhan saat kita baca firman. Karena memang diajar sama Tuhan nih waktu kita di rumah itu mau apa coba? Satu-satunya kita baca firman Tuhan, ya. Sering-sering kita baca firman Tuhan, ya. Disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika saya dan saudara tinggal di dalam Yesus, coba kita perhatikan semua kebutuhan hidup kita dari yang bersifat materi, Tuhan adakan apa tidak? Coba.
Kalau saya mau tanya pasti, banyak, Tuhan kasih sama saya. Ada juga sih cobaan. Ya, pasti ada itu cobaan itu pasti ada, ya. Tapi Tuhan senantiasa waktu zamannya corona ini sampai sekarang masih ada nih corona, Tuhan tetap menjaga kita, ya. Dia nggak tinggalin kita. Kan saudara, ibu bapak semuanya kita mengikuti semua protokol kesehatan kan. Mengikuti juga protokol Alkitab. Itu yang Tuhan berikan sama kita, ya. Jadi waktu saudara ikuti itu protokol Alkitab, kita terbebas dari virus-virus ini. Ya, memang saya ada baca koran. Memang kalau kita di kamar kan kalau yang pakai AC nih, saya kasih tahu. Kan rata-rata di sini pakai AC ya, ada yang pakai AC semuanya. Nah, memang maunya kan kalau AC itu maunya yang dingin banget. Jangan ada udara masuk dari luar, nggak boleh. Tapi ternyata dengan adanya virus ini si virus ini nih, dia nggak suka kalau ada udara-udara panas atau ada udara-udara dari luar, dia nggak mau. Makanya kita ada jendela, ada ventilasi, ada kipas angin, dan yang terakhir saya baca lucunya ada hair dryer. Kenapa hair dryer harus ada untuk si AC itu? Karena dia itu hair dryer itu kasih lihat di AC-nya aja. Jadi itu udara itu dia kayak menyedot begitu. Nah, kita bisa terbebas dari virus itu. Dia takut, dia pergi itu virus itu nggak ada. Jadi kalau ada saudara pakai AC, ini saya kasih tahu aja. Atau yang baru mau pasang AC, ya harus ada ventilasinya, harus ada jendelanya. Jadi sekarang saya kalau di kamar matiin AC-nya, nyalain ventilasinya, jendela, exhaust-nya nyalain. Aman. Jadi bukannya berarti gini, kalau gitu kita aman-aman aja nih. Enggak. Segala sesuatu itu si iblis itu nggak suka ngelihat kita tuh aman, ngelihat kita tuh enak itu dia nggak suka karena dia nggak ada kerjaan, ya. Nah, kesehatan bersifat materi, kesehatan Tuhan berikan buat kita, sosial Tuhan berikan, hubungan dan rohani kita diberikan oleh Tuhan, ya. Saat seperti ini, ya, semua udah lengkap Tuhan kasih. Nah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus ini ya, yang saya bilang, kita akan berbuah. Ya, ini kalau kita di dalam Yesus, kita akan berbuah, kita akan bertambah. Kelihatan umat-umat Tuhan akan berkembang, ya. Dan ada hasil. Ada hasilnya. Kedua, dibersihkan. Tuhan bersihkan itu, ya, dari hal-hal yang kotor, yang tadinya nggak setia harus jadi setia, gitu ya. Dibersihkan. Terus ketiga, dia akan berbuah lebat. Dia akan berbuah banyak. Nah, itu orang yang di dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus. Tidak dibuang yang berbuah lebih banyak. Dia tidak dibuang tapi dipelihara. Jadi kita mungkin waktu kita datang sama Tuhan, kita ada dalam Tuhan, mungkin kehidupan kita penuh dosa, ya, berbuat hal-hal yang nggak baik di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita datang, Tuhan pelihara kita. Tuhan nggak akan diusir. Kamu pergi aja. Kamu kan orang nggak bener. Kamu pergi aja. Enggak, Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak seperti manusia, ya. Dan tidak dibuang, malah dipelihara, ya. Tidak jadi kering, ya. Firman tinggal di dalam hati kita, gitu ya. Mintalah apa saja yang saudara minta, Tuhan berikan. Enak aja itu Bu Gembala. Apa yang aku minta dikasih sama Bapak. Mungkin ada yang bilang ini, ternyata aku nggak dikasih sama Tuhan, ya, nggak pernah aku terima. Nah, saya mau nanya aja, kalau masih napas itu dikasih nggak sama Tuhan? Kalau masih napas tuh, ya, saya baru-baru ini minggu lalu deh, baru itu ibu Tarihoran namanya juga, jadi opung Tarihoran itu baru ketemu kita 2 minggunya. Saya dari rumah sakit ketemu sama ibu itu, peluk-pelukan. Ibu itu udah 78 tahun, masih peluk-pelukan di jalan. Dia panggil saya sini. Dia memang kalau ketemu saya di El Sadai pasti saya harus peluk ibu. Saya harus peluk. Ya udah, dia kan cucunya nih kali, anaknya dia peluk saya. Pokoknya harus dipeluk. Nah, ini ketemu di pinggir jalan, dipeluk-peluk dia saya. Ternyata itu udah terakhir saya ketemu. Kita nggak tahu umur kita nggak tahu. Sekarang kita mesti lagi ngobrol-ngobrol, ya. Ya, tahu-tahu ibu itu minggu lalu ada kedukaan katanya. Siapa? Ibu Tarihoran. Ibu Tarihoran mana? Opung Tarihoran yang waktu itu ketemu. Tuh lihat, usia itu kita nggak tahu.
Mungkin ada yang lebih muda, ya ini udah usia, dia dapat bonus kan dari Tuhan, gitu ya. Saya juga saat ini juga ada di HP saya ada jemaat yang tiba-tiba kok nggak ada. Ini kemana ya? Saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus cari kemana, saya lacak semuanya. Tapi ternyata dia ganti nomor. Puji Tuhan, udah ketemu sama orang itu. Nah, segala sesuatu itu bisa terjadi bagi anak-anak Tuhan, tapi dijaga, dilindungi sama Tuhan. Jangan kita keluar dari koridornya Tuhan, gitu. Kalau mau di dalam Tuhan, kita jangan keluar. Tuhan pasti jaga kita, gitu ya. Nah, mintalah apa saja, ya Bapa akan memberikan. Apa saja. Jadi, apa yang saudara minta, mungkin nggak langsung dijawab, brek, langsung dikasih sama Tuhan. Dan mintalah apa saja yang kamu minta, pasti diberikan. Ya, terus Bapa dipermuliakan dan kita menjadi murid Kristus. Itu waktu kita di dalam Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan sekedar hidup mumpung aja nih, ya. Yang kita juga nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, ya. Nggak tahu sampai kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu, tapi hidup kita harus berdampak, ya, berdampak. Ada hasilnya. Kita jadi anak Tuhan. Nih, bukan hasilnya kita jadi badan gede, bukan. Semenjak corona jadi pada gemuk, saya bilang, gimana sih saya di rumah aja, kok bisa jadi gemuk ya? Makan biasa gitu. Ya itulah hati sukacita ya. Belum lagi kalau dibawa-bawa dari luar tuh, udah deh, tambah lebih gemuk lagi deh. Nah, sekarang kalau di luar Tuhan, di luar Yesus, tadi di dalam Yesus ya, bahagia. Di luar Yesus, tidak bisa berbuah, gak bisa. Pokoknya nggak bisa aja. Mau nawar-nawar nggak bisa. Tidak bisa hidup kudus, apalagi. Ini di luar Tuhan ya, nggak bisa itu. Dan terbatas. Segitu-segitu aja. Ya. Terus dia ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Udah di luar Tuhan, masih ragu lagi sama pemeliharaan Tuhan. Ya, masih napas aja, masih boleh makan aja, itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya. Jadi biar juga pakai masker, ngomong haleluya juga bisa kali, ya, haleluya gitu bisa, ya. Terus ragu terhadap pemeliharaan Tuhan, perlu penyegaran terus menerus, ya. Saat kita di luar Yesus itu memang kayaknya gini nih, kayaknya kurang terus ya. Tuhan udah kasih nyawanya, Tuhan udah kasih ini, kayaknya masih kurang terus, ya. Terus firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Ada yang seperti itu. Saya udah tahu tuh ayat mana tuh. Ini Ibu Gembala lagi ngomong ini saya udah tahu tuh. Ya, jadi pokok anggur saya tahu itu, cerita sekolah minggu itu serba tahu dia, ya. Doa menjadi kegiatan yang tidak asik katanya. Kalau udah diajak ke doa nih, kalau ajak jalan-jalan udah jangan ditanya. Kalau GPD Immanuel kalau ajak jalan-jalan oke. Tapi kalau diajak doa juga oke. Jadi bukannya enggak. Jadi diajak doa, Bapak Gembala belum nyoba aja. Coba diajak doa. Jangan pulang ntar, doa semua di sini. Coba deh pengen lihat. Menjadi kegiatan yang asik. Ya. Jadi jangan bilang, aduh kalau udah doa aja. Memang cuma 3, DOA. Tapi aduh. Padahal dia pulang ke rumah aja, nggak kemana-mana. Gitu kan. Terus hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri. Saya nih begini, saya susah nih, saya gimana, saya udah jadi gede gini gimana nih jadinya, atau saya jadi kurus nih gimana nih. Pokoknya begitu terus, ya. Berat mentaati menjadi murid Tuhan. Jadi kita maunya di mana? Di dalam Tuhan apa di luar Tuhan? Kalau di luar Tuhan, sampai Tuhan datang ya kita terus masuk di sana. Di api yang kekal, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam surga yang kekal. Puji Tuhan. Nah, saat saya dan saudara di luar Yesus, ternyata kita tidak terkoneksi. Kita tidak tersambung dengan Tuhan loh. Beneran nih. HP aja coba, kalau jauh aja dari Dari ini nih. Udah nggak ada koneksinya. Udah nggak ada. Ih, mana nih? Nih, aduh nggak ada nih. Ini hilang nih, ininya nih, nggak ada pulsa, nggak ada apa segala macamnya. Nah, dengan Yesus, maka janjinya manfaat tidak saya peroleh. Nah, saat dengan Yesus, janjinya dan manfaatnya tidak saya peroleh saat tidak terkoneksi, tidak tersambung dengan Tuhan Yesus.
Ya, jadi di luar Yesus pasti tidak bisa berbuah. Sekalipun nih, sekalipun. Tadi ayatnya itu aja saya kasih itu, ya, Yohanes 15. Jadi dicatat aja. Walau berusaha kita keras untuk berbuah, nih sekarang kita di luar Tuhan, udah nggak berbuah, tapi kita berusaha nih supaya kita berbuah. Udah bikin inilah, bikin itu, tapi tetap hasilnya nol, tidak bisa apa-apa. Ya, orang benar dia akan bersukacita karena Tuhan dan akan Tuhan yang berlindung padanya. Itu dalam Mazmur 64 ayat 11. Boleh dibuka, kita baca sama-sama. Baca ya sama-sama ya. 2, 3. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah, puji Tuhan. Dan kita yakin orang benar itu pasti dilindungi Tuhan. Dia akan bersukacita. Jadi setiap detik adalah kemurahan Tuhan. Ingat, ini setiap detik nih, itu kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, setiap menit, udah nambah nih. Setiap menit kita rasakan kasih anugerah Tuhan. Setiap saat kita kan rasakan itu semua. Itu di dalam Tuhan ya. Kalau di luar Tuhan nggak rasain apa-apa. Ya, setiap jam berkat besar dari Tuhan. Hari-hari ada mujizat dari Tuhan. Ada aja mujizatnya. Saudara jangan pikir gini, mujizat itu harus yang gede-gede gitu. Oh, saya dapat dana besar nih dari presiden. Ada nggak yang dapatnya? BLT. Diam deh pas ditanya pada diem deh. Enggak, saya nggak dapet. Saya nggak dapet. Diam deh semuanya. Ya, baru saya dengar sama presiden, nanti saya bilang presiden nih pada. Nah, ke gereja tidak mau. Ini ada kan, baca kan, di viral ada tuh. Ke gereja nggak mau. Berdoa, apalagi kalau suruh berdoa sama gembala. Udah dentar deh. Kalau sama ibu gembala mau juga, tapi aku juga suruh berdoa ya. Memberi apalagi juga nggak mau ya. Jadi kita harus belajar berusaha ya. Saat-saat ini kita harus berusaha. Saat kita di rumah ya, kita tetap berusaha lebih dekat sama Tuhan. Ya, di samping dekat sama keluarganya, dekat juga sama Tuhan ya. Jadi kita harus hidup, harus berdampak. Ya. Saat-saat ini kita berdampak. Nanti kalau selesai corona nih, tahun depan pasti ada dampaknya, ada sesuatu yang beda ya. Tadinya begini, nanti tahun depannya begitu, beda ya. Tapi maunya masuk surga semua. Tuh, yang nggak mau, yang nggak ngasih, dia pertama dia bilang gini, aku mau masuk surga. Enak aja. Tadi nih bilang, ke gereja? Enggak, aku nggak mau ke gereja. Terus kamu berdoa? Apalagi aku berdoa? Aku nggak tahu berdoa. Nggak mau pokoknya. Terus dia memberi. Aku kan uangnya cuma sedikit. Giliran sedikit, gue mau sedih banget, sedikit. Tapi pas giliran banyak, diam-diam aja, udah nggak ada yang tahu ya. Tapi dia selalu cita-citanya tuh, aku mau masuk surga loh. Waduh, ntar dulu deh, itu nanya sama Tuhan aja ya. Jangan nanya sama saya. Ya, puji Tuhan. Nah, waktu di kuburan itu, udah tinggal berapa menit? 5 menit. Nah, opung Tarihoran itu dia dikuburkan di ini. Keluarganya memang ternyata opung itu setua itu ke gerejanya jarang. Aduh, Tuhan tolong. Cuma kita datengin doa. Nanti dia kalau udah datang, dia datang gereja. Mesti dibawa sama cucunya. Orangnya gede, ternyata masih bersaudara sama Ibu Charles. Masih bersaudara mereka. Ya, biarlah opung ini keluarganya jadi minta sama kita layani, sekalipun nggak gereja kita nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita seperti itu, ya udah lama-lama hidup, ya kan lama itu kan dikasih usianya tuh. Nah kita nih sekarang udah dihitung-hitung nih, oh usiaku baru 50, masih lama banget tuh. Terus apalagi yang 30, wah aku masih lama. Yang 15 tahun, wah saya masih lebih lama lagi. Jadi jangan hitung lamanya, ya hitung pengiringan kita sama Tuhannya gimana. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini, biar sedikit-sedikit ketawa, seger ya. Biar jadi terkenang-kenang nantinya. Puji Tuhan, biar kita ada dampaknya, kita jadi berkat. Di mana saja kita jadi berkat, ya. Perkataan kita juga jadi berkat. Itu aja. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, saya akan berdoa. Nyanyi dong, satu dia. Nyanyi.
kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan buat teman-teman Tuhan, berikan kesehatan juga buat hamba-Hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk misalnya dosa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur, kami terima firman dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ini kita pada siang hari ini. Diperhatikan, dijaga, dan dilindungi oleh pokok anggur itu yaitu Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya hikmat daripada Tuhan akan Tuhan limpahkan kepadanya, urapan baru Roh Kudus sertai dia, dan juga pelayanan kesehatan yang Tuhan kerjakan. Ini doa kami. Terima kasih umat-umat-Mu yang sudah datang memberikan diri-Mu, membawa korban khusus. Tuhan pilih tangan-tangan sudah melakukannya dan memberkati mereka dengan limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berikan kesehatan dan kecerdasan. Biaya-biaya yang diperlukan dalam pendidikan Tuhan akan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus doakan Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan biarlah sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan akan menjaga dan melindungi umat-umat. Umat-Mu yang sudah mengambil waktu ready buah puasa sepanjang bulan yang sudah lewat. Ada perhatian khusus, ada pertolongan khusus.
ketika kami mencari Engkau, maka kami akan mendapatkan Engkau. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan akan membalas segala apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu dengan berkat yang melimpah, terutama berkat rohani. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan bertugas dalam ibadat, mulai ibadat pertama sampai kedua, Tuhan berkati mereka, kesehatan mereka, keamanan mereka, jasmani mereka, terutama rohani mereka senantiasa akan mendapat perlindungan, penjagaan dari Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat mungkin hanya bagi ingat, dan juga mungkin ada umat-umat yang sedang dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Tuhan tolong kunjungi mereka dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami boleh tolong, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kami yakin pertolongan kami daripada Tuhan kami akan alami 6 bulan ke depan dan seterusnya, karena Engkau mengasihi kami. Pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami, berkati bangsa kita, berkati pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada RT RW. Tolong mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka lakukan takut akan Tuhan, mereka memperhatikan rakyat, mereka melayani rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan kami, itulah yang harus kita lakukan oleh birokrasi atau ASN. Bukan mereka menjadi tuan, bukan mereka menjadi pembesar yang harus dihormati, tapi biarlah mereka tahu bahwa mereka ada di sana untuk melayani rakyat Indonesia. Ini doa kami. Tuhan berkati mereka juga, berikan kesehatan buat para ASN, berikan kesehatan juga buat para medis. Tuhan tolong, khususnya DKI Jakarta, Tuhan berikan keamanan, berikan perlindungan, jauhkan Tuhan COVID-19 yang masih mengganggu kesehatan warga DKI Jakarta. Kami tolak COVID-19 yang ada di DKI Jakarta keluar dalam nama Yesus. Sampai kau di Laut Jawa sana, dan kami percaya kami ada dalam perlindungan dari Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini kekasih-kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian. Haleluya.